Halo sahabat wirausaha, ada nggak sih dari kalian yang sudah menjalankan bisnis beberapa tahun tapi kok belum ketemu formula yang sesuai ya untuk peningkatan kualitas produk? Kadang bingung juga nih, kita harus mulai dari mana supaya bisa tahu di sisi mana saja kualitas produk kita harus digenjot. Kali ini saya Suarah Madina akan mengajak sahabat wirausaha membahas gimana sih cara terbaik buat pelaku UMKM untuk menerapkan quality control dalam proses produksi sekaligus menjamin kadar kualitas produk kita agar tetap bagus dan juga konsisten. Tentu tujuannya ini supaya konsumen itu juga punya jaminan bahwa produk yang mereka gunakan memang benar-benar memiliki standar yang sesuai dan juga diproduksi secara etis. Nah, di sebelah saya sudah ada Mbak Gina Priadini, owner dari Good Vibes, salah satu brand skincare dan aromaterapi yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan kualitas produknya gak pernah ngecewain konsumen. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Gina, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik-baik nih. Baik-baik ya, senang banget nih saya ketemu dengan Mbak Gina di sini. Tentu kita akan membahas terkait dengan bagaimana nih awal proses bisnisnya Good Vibes ya Mbak. Nah tapi sebelumnya memang sejak berdiri sampai saat ini Good Vibes kan juga sudah mulai banyak perkembangan. Dan saat ini juga punya lebih dari 20 varian produk. Tentu secara pengalaman dalam mengembangkan kualitas produk dan menjaga konsistensi selama ini kayaknya udah mateng banget nih Mbak. Nah ini kalau boleh diceritain, sebenarnya bagaimana sih proses pembangunan produk yang dilakukan di Good Vibes? Kalau lahirnya Good Vibes sendiri itu kan dari kegelisahan personal ya. Kita ngelihat kualitas hidupnya masyarakat di Jakarta gitu. Yang macet, polusinya tinggi dan lain-lain. Terus maka kita bikin waktu pertama itu adalah produk stress relief gitu. Nah tapi dengan berjalannya waktu, sebetulnya di tahun pertama kita berdiri itu yang kita lakukan bukan mikirin marketingnya atau jualannya, tapi yang kita lakukan adalah ngembangin supply chain-nya. Jadi supply chain manajemennya kita perhatiin, gimana sih kita melihat sebuah kualifikasi raw material gitu ya, kemana kita mesti sourcing, berapa sih MOQ yang minimum quantity ordernya berapa, sehingga kita bisa ngerti nih standar industrinya itu seperti apa gitu Mbak. Dan bagaimana kami meletakkan positioning kami untuk mengembangkan produk dengan kualitas seperti apa. Baik. Itu di tahapan awalnya memang ngembangin supply chain dulu gitu sih. Nah tapi apakah memang kita juga harus fokus dengan memiliki konsep seperti bisnis yang secara komprehensif nggak sih Mbak? Itu sih pasti ya, karena kan nanti, tapi emang kalau proses belajarnya kan pelan-pelan gitu, tapi kedepannya memang pastinya kita mesti komprehensif memahami ya gitu dari aspek marketingnya, salesnya gitu, terus nanti productionnya dan lain-lain. Nah itu salah satu juga yang kita lakukan di Good Vibes ini, menyadari bahwa kami memiliki resource yang terbatas, maka kita banyak melakukan partnership dengan third party gitu untuk melakukan business operation di aspek-aspek yang tidak kami kuasai. Misalnya warehouse, production gitu, itu kita banyaknya sama third party sih. Gitu. Oke, nah ini memang kalau untuk pengembangan kualitas produk memang sudah dilakukan sejak awal. Itu poin penting harus dari awal semua nih ya Mbak ya. Dan memang pertama kali membuat produk Good Vibes juga tidak berkompromi karena itu berkenaan dengan etika bisnis yang dipercaya oleh Mbak Gina. Nah ini Mbak, kalau terkait dengan standar kualitas Good Vibes, ini kan memang sudah kuat banget. Nah boleh ceritain juga nggak Mbak, gimana sih cara proses untuk quality controlnya di Good Vibes sendiri dan biar teman-teman juga punya gambaran nih Mbak Gina, kira-kira seperti apa sih penerapan quality control yang memang sudah dilakukan oleh Good Vibes? Good Vibes itu kan hadir, salah satu misinya adalah mengembangkan produk berbahan baku asli Indonesia untuk bisa menjadi produk yang kompetitif di skala global ya. Nah permasalahannya adalah bahan baku lokal kita ini kan banyak banget diekspor secara raw, kemudian di refinery dan diimport lagi orang Indonesia gitu. Jadi kita banyak banget belajar tentang bagaimana sih kualitas produk itu bisa terjamin gitu. Kita banyak melihat ke situ. Nah, jadi kalau kita milih raw material, kita pasti mikirin raw material yang asalnya bisa dari Indonesia. Tapi proses refinery-nya terbaik yang bisa dilakukan di standar industrinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi kenapa terbaik? Karena kita pengen produknya itu memang kompetitif, produknya quality-nya ya, itu kompetitif dengan global brand. Kenapa itu perlu? Supaya kita tuh nggak perlu
nggak perlu menyesali gitu loh. Tahu gitu dibagusin aja, tahu gitu. Jadi emang dari awalnya pengen menjadi superior di negeri sendiri lah gitu. Nah, itu yang paling penting juga produk lokal ya Mbak ya, harus bisa kita Bahan bakunya lakukan. lokal. Ya. Nah, ini kalau berbicara juga Mbak untuk bisa menjaga konsistensi kualitas. Nih cara apa yang dilakukan dari Good Vibes? Kalau di bahan baku tuh ada yang namanya parameter ukurnya ada sih. Misalnya kita raw material, kita hanya mau pakai raw material yang Cosmos certified gitu contohnya. Karena dengan adanya sertifikasi Cosmos atau EcoCert, maka produk itu udah dijamin di aspek hulunya sudah diproduksi secara green dan ethical. Jadi kita pas pakainya udah nyortir lah gitu. Nah, sampai keseluruhan aspeknya seperti itu, jadi kita ngehadirin produk ke pasar itu ya udah terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi Berarti, memang patokannya ada alat ukurnya lah. Oke, berarti memang bisa dikatakan supply chain ini nampaknya menjadi kunci pengaruh besar banget ya. Betul. Untuk sebuah brand atau produk. Betul, kalau untuk di quality assurance sih supply chain lah nomor satu ya. Baik, nah ini kalau berbicara tentang varian bagi sahabat wirausaha ini ternyata varian produk yang sudah dimiliki Good Vibes ini kan banyak banget sekarang dalam produksinya, juga bermitra dengan factory. Nah, bagaimana nih Mbak untuk bisa memastikan bahwa quality controlnya ini dengan produk sebanyak itu ditambah mengontrol produksi di sisi mitra Good Vibes-nya ini sulit banget nggak sih? Lumayan. Tapi saya orangnya efisiensi, jadi kayak kita menggunakan namanya lean system lah ya. Jadi lean ini adalah sebuah proses berpikir lah sebetulnya yang memastikan tidak ada resource yang terbuang percuma gitu. Jadi contohnya untuk raw material memang kita cari yang premium banget, tapi sebetulnya raw material itu digunakan di beberapa produk. Sehingga pada saat produknya, jadi katalog production kita tuh nggak terlalu banyak raw materialnya, tapi bisa dikembangin ke beberapa produk gitu sih. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa misalnya produk A nih atau varian A dengan varian B ini bisa di-mix gitu atau seperti apa? Iya, salah satu misalnya bahan baku A ada di produk 1, di produk 4, di produk 7, di produk 8, tapi dalam komposisi yang berbeda gitu misalnya, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan tadi Mbak Mitra yang memang memiliki visi yang sama gitu dengan Good Vibes sendiri, apakah ada syarat khusus juga nggak selain visi dan misi? Kita hanya milih factory-factory yang memang memproduksi bahan baku natural, karena perlakuan raw material bahan baku natural juga berbeda dengan bahan baku sintetik. Jadi proses penyimpanannya, shelf life-nya, dan perlakuannya gitu. Jadi dari awal kita hanya mau dengan factory-factory yang memang sudah memproduksi bahan natural gitu, supaya etos kerjanya nggak terlalu, gapnya nggak terlalu luas ya, nggak terlalu besar. Gitu. Baik, jadi memang menarik banget ya bahwa penjelasan dari Mbak Gina ini artinya kita juga sebagai owner dari suatu brand tuh memang sejak awal sudah harus sestandar itu, dan ini bisa membantu produk kita juga nih bahwa punya value dan juga positioning yang kuat di market. Tapi memang kalau mungkin saya ingin merangkumnya, ini meningkatkan kualitas produk dan juga secara konsisten menjaga kualitasnya ini ternyata butuh proses kualitas kontrol yang tidak bisa dikompromikan. Kalau dari pengalaman Mbak Gina bersama dengan Good Vibes, ini memang memiliki supply chain yang terpercaya sejak awal, itu menjadi kunci. Ditambah lagi memilih partner dalam berbisnis yang memiliki value sama, itu juga membantu pelaku bisnis nih untuk tetap konsisten dalam menjaga kualitas produk yang optimal. Dan juga salah satu value yang harus dimiliki itu adalah good business ethic. Oke Mbak Gina, ini bisa memberikan closing statement gak sih? Karena tentu pembahasan kita kali ini sangat banget menarik dan juga bermanfaat nih untuk sahabat wirausaha. Mungkin aku banyak banget yang terjadi di teman-temanku gitu ya. Mereka tuh begitu membuat produk quality standard itu tidak berpikir bahwa mereka akan besar gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang nggak dipikirin sourcing mekanisme itu bakal seperti apa dari awal gitu, atau supply chain-nya itu seperti apa, atau standar cost di industri itu seperti apa. Itu biasanya mereka berpikir ya udah mulai kecil dulu lah, kita pelajarin itu sambil jalan gitu. Tapi sebenarnya dengan memahami supply chain management yang baik itu akan membantu kita begitu kita scaling up our production gitu. Jadi lebih ngerti ukurannya, bagaimana pada saat kita berkompetisi sama brand yang udah jauh lebih lama established, kita menjadi tahu
skema costingnya mereka bakal seperti apa, kita juga ngerti di mana letak kita bisa efisien, di mana letak kita belum bisa gitu. Baik, Kayak jadi gitu sih, Mbak. tidak mudah ya, kurang lebih 4 tahun proses yang panjang gitu dari awal. Boleh juga Mbak disampaikan kepada sahabat wirausaha nih, mungkin seperti pesan dan juga tips agar mereka bisa konsisten untuk menjaga kualitas dari produknya. Kalau tips supaya mereka bisa konsisten ya itu balik lagi ke bisnis etiknya dari founder atau ownernya ya. Jadi selagi itu bisa kita jaga dengan baik, biasanya bisnisnya bisa lebih langgeng lah gitu. Karena kan customer juga nggak suka ya begitu mereka beli repetitif produk tapi produk kualitinya turun gitu, seperti itu sih. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini semoga bisa sukses, berjalan terus untuk Good Vibes, Amin. melakukan yang terbaik nih untuk masyarakat Indonesia ya khususnya. Baik. Nah, jadi memang dengan menyusun standar tinggi, kualitas produk kita sejak awal itu juga akan menentukan ya perjalanan produk kita seterusnya. Termasuk bagaimana para customer ini tetap memilih brand kita dan juga tetap loyal. Plus juga visi dan konsistensi sebagai owner, suatu brand juga menjadi kunci dari kualitas yang dimiliki produk tersebut. Peran owner ini tentu sangat krusial ya teman-teman dalam menentukan standar yang memang ingin dicapai, termasuk kualitas yang dimiliki dari produknya. Dari jawaban-jawaban Mbak Gina, tentu semoga bisa menjadi panduan ya buat sahabat wirausaha yang sekarang lagi mengalami problem dalam menyusun standar kualitas produk. Dan yang paling penting, praktik konkretnya ini yang harus tepat. Nah, untuk belajar lebih banyak, teman-teman bisa belajar ya di video yang ada di website ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. Sampai jumpa.